Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, rumah sering dianggap sebagai tempat yang khusus. Bukan hanya sebagai tempat tinggal fisik, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang memengaruhi kesejahteraan kita. Di antara keyakinan yang mendalam dalam kepercayaan Islam, adalah bahwa ada rumah-rumah yang akan sering didatangi oleh malaikat. Kehadiran malaikat di rumah membawa berkah dan perlindungan bagi penghuninya. Oleh karena itu, memahami ciri-ciri rumah yang sering didatangi malaikat merupakan aspek penting dalam membentuk lingkungan yang harmonis dan berkah. Mari kita menjelajahi beberapa ciri rumah yang sering dianggap sebagai tempat kediaman malaikat dalam perspektif Islam. Pertama, rumah yang sering didatangi oleh para malaikat menurut ajaran Islam adalah rumah yang bersih dan suci. Konsep kebersihan dan kesucian ini merupakan nilai yang sangat penting dalam Islam, karena Allah sendiri mencintai kebersihan dan keindahan. Oleh karena itu, menjaga agar rumah selalu bersih dan suci merupakan salah satu cara untuk mendatangkan kehadiran malaikat. Dalam agama Islam, ditegaskan bahwa bangsa malaikat sangat menyukai bau wewangian. Hadits Nabi Muhammad menyatakan, barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati masjid kami, karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kebersihan dan memperhatikan aroma di dalam rumah. Mahmud Asy'afrawi dalam bukunya yang berjudul Mengundang Malaikat ke Rumah menyebutkan, bahwa untuk mendatangkan kehadiran para malaikat ke dalam rumah, kita perlu senantiasa menjaga kebersihan di dalam rumah, serta menggunakan wewangian yang disukai oleh malaikat. Beberapa contoh wewangian yang disukai oleh malaikat, antara lain minyak misik atau kasturi, ambar, zafaron, gaharu, dan lain-lain. Dengan menjaga kebersihan, kesucian, dan memberikan aroma yang menyenangkan di dalam rumah, kita membuka pintu bagi kedatangan malaikat. Dengan demikian, kita dapat merasakan berkah dan perlindungan dari Allah melalui kehadiran malaikat di rumah kita. 2. Rumah yang digunakan sebagai majelis ilmu. Salah satu ciri yang menandakan kedatangan malaikat adalah ketika penghuninya aktif dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah bagian dari perintah Allah kepada umatnya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Selain membawa pahala, menuntut ilmu juga membuka pintu kedatangan malaikat ke dalam rumah. Para malaikat selalu membuka sayap mereka untuk melindungi para pencari ilmu. Ini menggambarkan bahwa setiap langkah yang diambil oleh seseorang dalam mencari ilmu, mulai dari niat hingga duduk di majelis ilmu, membuat para malaikat gembira. Mereka menyambut dengan penuh ridho dan menaburkan rahmat serta keberkahan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadits Nabi Muhammad, terhadap orang yang menuntut ilmu, malaikat membentangkan sayapnya, menaungi, karena malaikat senang dengan ilmu yang dicari oleh orang tersebut. Dengan demikian, rumah yang digunakan sebagai tempat pembelajaran ilmu adalah tempat yang sering didatangi oleh malaikat, karena keberadaan para pencari ilmu mendatangkan keberkahan dan kedamaian. 3. Rumah yang penghuninya rajin bersedekah. Dalam ajaran Islam, perbuatan bersedekah dianggap sebagai tindakan mulia yang tidak hanya membawa keberkahan bagi orang yang menerima, tetapi juga bagi orang yang memberikan. Setiap harta yang kita miliki seharusnya dianggap sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Rumah yang dihuni oleh orang-orang yang rajin bersedekah menjadi tempat yang disukai oleh para malaikat. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Rasulullah menjelaskan bahwa setiap hamba Allah akan dikunjungi oleh 2 malaikat. Salah satu malaikat berdoa agar Allah memberikan ganti kepada orang-orang yang dermawan dan murah hati dalam berinfak, sementara malaikat yang lain berdoa agar Allah menimpakan kerusakan kepada orang yang kikir dan enggan menyumbangkan harta yang dimilikinya. Dengan demikian, rumah yang penghuninya rajin bersedekah tidak hanya menjadi tempat kediaman manusia, tetapi juga menjadi tempat kediaman para malaikat yang membawa keberkahan dan perlindungan dari Allah. Keberadaan malaikat tersebut juga menjadi saksi atas kebaikan dan ketulusan hati penghuni rumah dalam menunaikan kewajiban berbagi rezeki kepada sesama. Sebagai umat Muslim, menjadikan bersedekah sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari adalah bentuk nyata dari pengabdian kepada Allah
dan sikap penghargaan terhadap hak sesama manusia dalam kehidupan bersama. 4. Rumah yang sering dikumandangkan adzan. Dalam konteks rumah yang sering didatangi malaikat menurut ajaran Islam, salah satu ciri yang sangat dianjurkan adalah rumah yang sering mengumandangkan adzan. Adzan, selain sebagai panggilan untuk melaksanakan ibadah sholat, juga memiliki banyak keutamaan yang diyakini oleh umat Islam. Salah satu keutamaan yang terkait dengan adzan adalah kemampuannya untuk mengusir setan atau jin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, apabila adzan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut, sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hal ini menunjukkan bahwa suara adzan memiliki kekuatan spiritual yang mampu membuat setan menjauh dari lingkungan tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mengumandangkan adzan di dalam rumah. Meskipun seseorang berada sendirian di rumah, mengumandangkan adzan tetap bermanfaat untuk mengusir setan dan menjaga kesucian lingkungan. Setiap kali adzan dikumandangkan, suaranya akan didengar oleh semua makhluk sejauh suaranya, termasuk para malaikat Allah. Rasulullah bersabda, seorang muadzin diampuni sejauh suaranya, dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Pengertian setiap yang basah dan yang kering menunjukkan bahwa adzan mencakup segala sesuatu yang ada di alam raya, baik makhluk hidup maupun benda mati, sehingga memberikan berkah dan perlindungan bagi rumah yang mengumandangkannya. Dengan mengumandangkan adzan di dalam rumah, selain menjalankan sunnah Rasulullah, kita juga membuka pintu keberkahan dan perlindungan dari Allah, serta menjaga kebersihan spiritual rumah dari gangguan setan dan jin. 5. Rumah yang dijadikan tempat sholat. Rumah yang dijadikan tempat sholat menjadi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Sholat adalah ibadah utama bagi seorang muslim, dan membangun kebiasaan sholat di rumah merupakan langkah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah sering melakukan sholat malam, dan ketika hendak melaksanakan sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan memerintahkannya untuk ikut sholat bersama. Hal ini menunjukkan pentingnya beribadah bersama-sama di dalam rumah, membentuk ikatan spiritual antara sesama anggota keluarga. Menyediakan mihrab di dalam rumah sebagai tempat khusus untuk sholat, sangat dianjurkan. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 39, menggambarkan Nabi Zakaria sedang berdiri sholat di mihrab, ketika malaikat Jibril datang memberi kabar gembira tentang kelahiran putranya, Nabi Yahya. Hal ini menegaskan pentingnya membangun tempat yang khusyuk untuk melaksanakan sholat di dalam rumah. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat, juga menjadi tempat yang disukai oleh para malaikat. Rasulullah Muhammad bersabda, bahwa di antara kita ada malaikat yang bergantian mengawasi kita di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asyar dan subuh. Malaikat tersebut naik ke langit, dan Allah bertanya kepada mereka tentang keadaan hamba-hambanya. Para malaikat menjawab, bahwa mereka meninggalkan hamba-hamba tersebut dalam keadaan sedang sholat, baik di rumah maupun di masjid. Dengan demikian, rumah yang dijadikan tempat sholat akan menjadi tempat yang diridhoi oleh Allah dan disukai oleh para malaikat. Hal ini membawa keberkahan dan ketenangan bagi penghuninya, serta menjadi sarana untuk memperkuat ikatan spiritual dalam keluarga. 6. Rumah yang sering dipakai berzikir. Di suatu sudut kota yang damai, terdapat sebuah rumah yang menjadi tempat yang istimewa di mata para malaikat. Rumah itu dikelilingi oleh aura ketenangan yang amat memikat hati siapapun yang melintasinya. Mengapa begitu? Karena di dalamnya, penghuninya telah menanamkan kebiasaan yang mulia, yakni berzikir kepada Allah. Setiap hari, suara-suara lembut yang merdu bergema di dalam rumah itu. Mereka tidak hanya merayakan nama-nama Allah dengan penuh kehusyukan, tetapi juga menyelipkan doa-doa yang tulus dari hati. Saat bibir mereka bergerak mengucapkan zikir, hati-hati mereka tersentuh oleh kehadiran ilahi. Malaikat-malaikat pun terpaut oleh keharuman zikir yang melambai di sekitar rumah itu. Sebagai bentuk kemurahan dari Yang Maha Penyayang, Allah mengutus para malaikat untuk mengelilingi rumah tersebut. Mereka menjaga dan merawatnya dengan penuh kasih, membawa serta berkah-berkah yang tercurah dalam rahmat-Nya. Hadirnya malaikat-malaikat di sekitar rumah itu merupakan bukti nyata dari janji Allah, bahwa mereka yang berzikir kepadanya akan diberkahi dengan kehadiran para malaikat. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, Rasulullah telah mengungkapkan bahwa setiap kali sekelompok orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah, malaikat-malaikat Allah akan hadir bersama mereka. Mereka datang membawa kebaikan dan rahmat,
dan Allah pun mengabadikan nama mereka sebagai orang-orang yang berada di dekatnya. Rumah yang dipenuhi oleh zikir dan doa adalah rumah yang menjadi magnet bagi para malaikat. Keberadaan mereka bukan hanya sebagai penjaga, tetapi juga sebagai pembawa berita kebaikan dan penerima doa-doa yang dilantunkan di dalamnya. Sehingga, jika kita mencari rumah yang sering didatangi malaikat menurut ajaran Islam, maka carilah rumah yang menjadi tempat bersemayamnya zikir dan doa kepada Allah. 7. Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rasulullah memberikan petunjuk penting mengenai hal ini dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Sirin, yang menyatakan bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran akan menjadi tempat yang luas bagi penghuninya, dipenuhi dengan kebaikan, dan dihadiri oleh malaikat. Sebaliknya, rumah yang tidak diisi dengan bacaan Al-Quran akan terasa sempit bagi penghuninya, minim kebaikan, dan didekati oleh setan-setan. Rasulullah juga mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menjaga diri dan rumah dari gangguan setan. Salah satu contohnya adalah ketika seorang muslim memasuki rumahnya sambil mengucapkan bismillah. Ketika hal ini terjadi, setan dan pengikutnya akan berpikir 2 kali untuk mengganggu rumah tersebut, karena mereka tahu bahwa tempat tersebut tidak menjadi tempat yang ramah bagi mereka. Begitu pula ketika seseorang mengucapkan bismillah sebelum makan, setan dan pengikutnya akan menghindari tempat tersebut, karena mereka tahu bahwa tidak ada tempat untuk mereka di rumah yang diridhoi oleh Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca Al-Quran dan mengucapkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam menjaga rumah dan diri dari pengaruh buruk setan. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat yang penuh dengan bacaan Al-Quran dan doa-doa yang dapat mendatangkan keberkahan serta perlindungan dari gangguan setan. 8. Rumah yang sering dibacakan sholawat. Rumah yang sering dibacakan sholawat menjadi tempat yang istimewa dalam pandangan Islam, karena di sanalah hadirnya malaikat yang diutus oleh Allah. Malaikat ini memiliki tugas mulia untuk mencari orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, Rasulullah menyampaikan pesan penting mengenai keberadaan malaikat ini. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku." Tugas para malaikat ini sangat mulia. Ketika mereka menemukan seseorang yang tengah membaca sholawat, mereka menyampaikan sholawat tersebut kepada Rasulullah. Kemudian dengan penuh rahmat dan kasih sayang, malaikat tersebut mengembalikan sholawat kepada yang membacanya. Sebagai balasan, Allah memberikan rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuk orang yang membaca sholawat. Rasulullah juga memberikan kabar gembira kepada umatnya tentang pahala besar bagi yang membaca sholawat. Beliau bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat." Dalam hadits lain, Rasulullah menegaskan bahwa malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama bagi orang yang membaca sholawat kepada beliau. Oleh karena itu, disarankan untuk senantiasa membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, karena setiap sholawat membawa pahala dan berkah yang besar. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.